keluarga pokoknya jalan dilakuin bareng dengan bareng-bareng. ya, kompak gitu. Misalnya ada acara pakai baju ini, baju itu bareng, walaupun nggak sama modelnya tapi warna Warnanya tuh bajunya sama. tuh sama gitu. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Jadi di sini kami bakal jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian sebisa kami ya guys jawabnya. Dan pokoknya kalian sebelum ke videonya kalian harus banget klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan like serta komen dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau yang udah subscribe, aku mau ngucapin dan aku mau bilang terima kasih banyak yang sudah support aku sampai kapanpun. Terima kasih. Dan yang sudah nanya juga di question box, aku mengucapkan terima kasih yang banyak. Untuk kalian yang mau nanya-nanya lagi, mau sharing atau mau pokoknya tentang apapun, kalian bisa banget isi question box aku di Instagram aku, di highlight Instagram aku yang YouTube. Di sana kalian tap, nanti ada question box, kalian bisa isi di sana. Next time kami bakal buat konten lagi tentang apapun itu, tentang curcol kah, tentang Dan kita akan jawab di YouTube ini. Oke guys, Ini oke. kita lanjut ke videonya. Yuhu. Hai. Question. Tapi ada yang mengungkapkan katanya tuh suka banget ngelihatnya, akur terus dan mirip pula dan cantik-cantik. Dah bang. Emang kami mirip guys? Mirip kah? Dia bulat dan aku lonjong. Dan aku selalu disangka pasti ininya kakaknya. Ya karena dia lebih tua. Bukan lebih lu. Karena dia sebenarnya yang lebih tinggi itu dia dibanding aku. Jadi dibilangin kalau dia itu jalan sama aku dibilang itu kakak, dia kakaknya, aku adiknya. Karena badan aku lebih pendek dari dia. Gitu. Guys gitu guys. Dan terima kasih juga untuk yang udah bilang kami cantik-cantik. Alhamdulillah masih banyak orang yang di sana Terima kasih. yang lebih dari kami. Bener banget. Dan kita tuh bersyukur sih karena diciptain sama Allah kayak gini. Ya, banyak-banyak bersyukur aja sih. Okay. Banyak yang bilang kami mirip. By the way, menurut aku tuh nggak pernah sama sekali mirip sama dia guys. Nggak pernah. Literally. Nggak pernah sama sekali. Kalau aku yang tuh mirip merasa itu mirip. kakak kita, tapi kakak kita udah almarhum gitu. Ya kembar gitu guys. Dan aku tuh sering dibilang pertama kakaknya, kedua aku itu galak, suka Iya karena dia seram, marah-marah. mukanya seram. Nah dibanding kalian aku. belum tahu, tapi kalau udah tahu aku pasti tahu deh. Ya dia lebih melo kayak gitu. Aku juga lebih melo, dia lebih melo juga. Tapi semelo-melonya dia masih keras dia guys dibanding aku. Tapi Dia aku tuh lebih kayak keras kepala gitu guys. Kalau dia mau misalnya dia mau minta sesuatu dengan mama itu harus dapat guys. Kalau nggak dapat itu ambisius soalnya nggak tahu. ambisius, Pokoknya gitu. Jadi harus dapat harus pokoknya kayak harus gitu. dapat dan dapat gitu. Oke. Itu kalau aku lagi kepengen banget, tapi kalau lagi gak kepengen itu nggak terlalu menggebu-gebu kayak gitu sih. Tuh, guys. Jadi alhamdulillah banget ya guys. Next question. Selanjutnya guys itu senang film apa? Film. Aku tuh jarang banget nonton film guys. Mau itu Netflix, mau itu drakor, mau itu film apa di TV juga jarang nonton TV guys. Bisa dihitung pakai jari nonton TV itu dalam sehari itu berapa kali itu? Nggak pernah. Jarang sekali Kalau gitu. ditanya nge YouTube
itu Nonton. memang aku suka, makanya aku terjun juga ke dunia YouTube karena aku memang suka nonton YouTube. Pernah sih lebih kurang suka nonton yang kayak film-film kayak gitu, lucu-lucu kayak komedi yang seru-seruan aja yang ada di YouTube channel seluruh yang ada di YouTube kayak gitu. Tapi kalau untuk Netflix, drakor yang sekarang lagi booming selama pandemi ini kayaknya enggak deh kita. Okay, next seven question. Nggak tahu pertanyaan keberapa ini. Seven question guys. Ini untuk aku kayaknya guys pertanyaannya. Boleh juga nanti aku bertanya kembali ke Talia. Ini pertanyaan untuk aku, sebenarnya kenapa memilih jurusan perbankan? Dan nanti aku tanya dengan Talia kenapa memilih jurusan psikologi. Jadi aku dulu yang jawab ya. Kenapa aku memilih jurusan perbankan? Jadi ini ceritanya itu sedikit unik. Kenapa aku bilang unik? Karena aku tuh nggak minat sama sekali, walaupun aku SMA-nya itu dari IPS, tapi aku nggak minat sama sekali untuk masuk ke jurusan yang hitung-hitungan. Nggak minat sama sekali guys, karena aku udah berpikiran pasti hitung-hitungan tuh lebih ribet dari yang SMA. Dan waktu itu kan pendaftaran kuliah itu aku konsul dulu kan sama mamaku. Nah konsul itu aku memilih yang aku pengen banget itu adalah jurusan hukum, dan pilihan pertamanya itu adalah aku tuh milih hukum, yang kedua baru perbankan syariah ini. Dan waktu itu mama aku lihat formulir aku pas daftar itu perbankannya nomor 2, pilihan pertamanya hukum, dan dia nyuruh aku untuk pindah, Nuker kayak gitu guys. tukar pilihan pertama jadi kedua, pilihan kedua jadi pertama. Ya kan aku nurut-nurut aja guys, karena takut aku kan murka. Kalau orang tua murka nanti gak selamat lagi kan. Karena dia lebih nurut kayak gitu, karena ya nanti aku jelasin bagian aku. Okay. Dan setelah itu aku milih ngikutin mama untuk memilih pilihan pertama itu adalah perbankan syariah. Aku turutin, sudah itu doa. Ternyata memang benar guys, aku lulusnya di perbankan syariah tanpa tes, alhamdulillah. Dan ya intinya kayak gitu, pokoknya ini bukan pilihan aku aja, perbankan syariah itu bukan pilihan aku tapi pilihan mama, karena mungkin dia melihat perbankan syariah itu peluang pekerjaannya Lebih banyak pekerjaannya. ya kan, karena sekarang juga Indonesia membutuhkan pekerjaan yang bank-bank syariah gitu. Jadi makanya mama memilihkan itu. Dan uniknya kalian harus tahu, for your information, ini fun fact-nya adalah nomor pokok mahasiswa aku itu guys kan 19 di depannya, di belakangnya itu 66. You know 1966 digabung itu adalah tahun lahir mama. Jadi yang harus kuliahnya itu mama, bukan aku guys. Bang. Kalau ditanya gimana rasanya guys kuliah jurusan perbankan, seru guys, bertemu lagi dengan angka-angka, bertemu lagi dengan mata kuliah yang kita nggak pernah pelajarin. Tetap aku lebih senangnya itu aku juga tetap belajar tentang hukum yang mengarah ke bank, ke keuangan, ke syariah gitu guys. Silakan. Jadi lanjut ke aku. Kenapa aku bisa milih psikologi? Emang waktu dari kelas SMA itu, pas waktu SMA kelas 1 itu aku udah nyari-nyari itu untuk aku, karena aku orangnya ambisi banget, kayak gimana aku harus ke depannya, aku harus milih apa dan kuliahnya itu di mana kayak gitu. Dan juga udah aku cari itu ya, psikologi maksudnya. Nah waktu di psikologi itu aku cari itu apa aja pelajaran di psikologi itu, dan juga waktu itu mama aku nyuruhin aku itu masuk di pendidikan Kewarganegaraan. iya, PKN. Aku tuh nggak mau yang namanya PKN kayak gitu, yang masalah-masalah kayak gitu aku nggak suka. Aku lebih ke sosial gitu, lebih ke sosial aja, nggak mau yang ke pendidikan kayak SD guru kayak itu, nggak mau. Terus mamaku tuh kayak kecewa gitu karena udah ditolak kan sama aku duluan, gara-gara aku milih psikologi. Dan mamaku pengennya PKN karena PKN itu jarang orang minatnya, dan Tes lagi dan aku tes itu adalah 6 kali tes karena orang tua murka guys.
Dan 7 kalinya itu baru goal dan baru lulus aku di psikologi. Dan alhamdulillah karena keambisian aku, hajat aku, pengen aku psikologi, dan akhirnya Allah mewujudkan apa yang aku inginkan. Kayak gitu. Alhamdulillah, di negeri guys. Dan di negeri juga, dan aku juga pengen kuliah di luar Palembang. Aku nggak mau kuliah di Palembang, dan akhirnya Allah mengabulkan juga aku kuliah di luar, ialah di Lampung. Jadi sama-sama di Lampung. Sebenarnya mama kita juga di Lampung, tapi di Unila, dan kita berdua di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di bagian UIN-nya gitu. Itu guys, sudah terjawab semua kan yang bertanya tentang aku, lebih tepatnya ke aku, karena aku personality kemarin pada saat daftar itu orang nggak tahu aku itu ngambil jurusan apa, sampai teman-teman sekolahku tuh aku nggak tahu ngambil jurusan apa. Memang aku nggak bilang aku lulus di mana dan ngambil jurusan apa, dan aku itu sudah nge-publish kalau nggak salah itu pas PBAK, MOS, pas ospek itu baru aku Dan nge-publish. itu semua kaget dia lulus di Lampung. Ya guys, karena aku nggak bilang, cuman bilang sama keluarga doang, sama sepupu-sepupu, sama tante, sama om doang, sama teman dekat. Dan juga ya, aku waktu pas tes kuliah itu gila parah, sumpah. Kayak otak aku tuh udah meledak, rasanya itu pusing. Dan juga pusingnya itu nggak lulus, tinggal satu kemarin itu, tinggal nunggu satu pengumuman kesempatan. ini, ya kesempatan itu. Dan akhirnya itu pun dibuka sama Ayu aku lulus di Lampung. Terus itu psikologi juga, dan aku sebenarnya aku udah tahu kalau aku mau masuk psikologi. Okay. Nanti kami bagi tips cara untuk masuk, untuk adik-adik yang pejuang masuk kuliah, masuk Selanjutnya. SMA atau masuk apapun, yang bingung tentang jurusan, tentang mau di mana dan gimana cara lulusnya ataupun cara supaya kalian nggak ikut tes. Iya. Nanti kami next kedepannya kami bakal buat satu konten khusus untuk semangatin kalian untuk ini, untuk apa, Nggak apa-apa gengs, kalian gugur Masuk berapa kuliah. kali itu nggak apa-apa. Tapi kita berdoa, berjuang terus, berusaha terus, dan supaya apa ya, gimana ya, kayak pepatah bilang itu usaha tidak mengkhianati mengkhianati hasil. Pertanyaan kami, bagaimana sih kekurangan dan kelebihan menjadi anak rantau? Hahaha. Silakan Anda dulu yang lebih berpengalaman dari saya. Jadi aku lebih pengalaman dibandingin dia, karena aku lebih dulu di Lampung setahun waktu itu, dan benar-benar sendiri, nggak ada sama sekali guys teman cerita, teman semuanya nggak ada, cuman aku sendiri di dalam petakan itu. Jadi aku tuh lebih kayak pengalaman setahun lebih dari dia, maksudnya itu aku lebih dulu dibandingin dia. Di setahun aku ngekos itu parah, gak ada teman, terus itu harus mandiri, nyuci baju, terus itu nyetrika, nyapu, semuanya harus sendiri dan dilakukan sendiri. Terus kalau misalnya ada masalah di kuliah, nggak Harus ada teman diatasin. curhat kayak gitu, nggak ada Diatasin teman, sendiri guys. ya diatasin sendiri. Dan kekurangannya itu tuh banyak sih, lebih kayak nggak sama keluarga kayak gitu ya. Kelebihannya menurut aku jadi anak rantau itu ya bisa kita tahu sifat orang kota di sana tuh kayak mana. Bis itu mengeksplor jalan-jalan yang belum pernah kita. Bahasa yang tidak pernah kita temui. Beda guys, di Palembang itu ucapan dengan tulisan sama. Tapi Tapi kalau kalau di di sana Lampung tuh, itu oh, beda, beda. karena dia kayak ada tulisan aksara gitu guys. Jadi kita banyak pengetahuan sebenarnya. Kelebihannya di situ lebih mandiri. Kekurangan aku itu banyak banget. Saat aku merasakan jadi anak rantau itu, wow guys, besar Kehilangan banget, keluarga kehilangan sekali. banget guys, yang gimana itu pokoknya nggak enak sama sekali menurut aku nih, yang nggak tahu. Tidak enak, semuanya tidak enak gitu. Jauh dari mama, jauh dari papa, jauh dari semuanya, dari sepupu aku jauh. Ketika orang kumpul di Palembang, kita nggak ada kayak gitu lebihnya. Next question. Bagaimana tanggapan kamu menghadapi orang yang suka membicarakan keburukan orang lain? Bagaimana caranya kita
sebagai orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Tanggapan? Udah diemin aja. Diemin aja, menurut aku diemin aja. Diemin aja kayak gitu. Kalau kamu tanggepin sama aja kamu kayak dia kayak gitu. Aku dulu pernah loh dibilangin ya Itu bisa keburukan jadi aku kayak gini-gini A B C Bisa, D ya E, bisa F, jadi G. dia tuh iri, Mm-mm. dengki, sirik lagi. Ya Dibilang pokoknya sirik. iri. Sirik, Ya bukan sirik bukan syirik guys. Sirik. Lebih kayak nggak suka gitu. Jadi dia mencari-cari keburukan kita. Lebih baik kita diemin aja. Mau sampai kapanpun dia mau ngomongin, terserah dia. Yang penting diri kita sendiri yang tahu diri kita mau gimana. Ya udah diemin aja. Okay. Next question. Kata motivasi yang paling sering diucapkan untuk diri sendiri itu apa? Kalau aku, dari aku dulu ya. Kalau aku apa ya? Kata Ayo. motivasi aku tuh ya aku harus jadi orang yang sukses. Aku tuh sebenarnya kata motivasi aku tuh pokoknya bekerja keras dan nggak takut amat sih, tapi aku tuh harus bekerja keras. Aku tuh harus kerja keras dan aku harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Misalnya kayak kuliah kan, nah aku harus bertanggung jawab akan hal kuliah ini, dan aku juga harus bekerja keras dong. Kalau aku mau nilai bagus harus kerja keras. Itu sih motivasi aku, dan paling penting itu motivasi aku itu adalah aku melihat mama papa, kedua orang tua. Itu adalah motivasi aku untuk bangkit, untuk jadi wanita sukses, wanita yang berkarir, wanita yang lebih, pokoknya kayak itu sih sebenarnya. Kalau dari aku sih, versi aku melihat sisi pahit aku. Nah, kalau dia ngeliat sisi pahit aku, ya aku harus berjuang mau bagaimanapun caranya. Aku harus berjuang untuk bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena aku untuk menjadi motivasi aku ya karena aku melihat sisi pahit aku dulu. Nah, dari sisi pahit itulah aku bisa bangkit dan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kayak lebih banyak kepelajaran dulu baru aku bangkit gitu. Sekian panjang ternyata guys obrolan ini Nggak guys. terasa. Dan alhamdulillah finally Terjawab sudah semua kalian yang bertanya-tanya, dan finally juga ini adalah video terpanjang aku di YouTube. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support aku dari awal sampai kapanpun, sampai kan pokoknya support aku terus. Dan terima kasih juga untuk subscribe, terima kasih juga untuk yang sudah nanya-nanya di question box aku. Dan kalian kalau mau tanya-tanya dan sharing atau curcol, boleh kalian cantumin pertanyaan atau curcol kalian di highlight Instagram aku, di highlight YouTube. Di sana kalian cari aja yang question box, kalian bisa masukin di sana. Oke guys, terima kasih waktunya. Jangan lupa like, comment, and share. serta subscribe. Dan jangan lupa juga follow IG aku Talina Agusman, Dan follow juga Instagram aku Talia Gusman. dan terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di the next video. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum.